api dengan IPM 206100156. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Bu Nina selaku dosen mata kuliah pemasaran internasional karena saya tidak mengonfirmasi tentang presentasi sebelumnya. Dan saya ingin meminta maaf kepada kedua orang tua saya karena saya sangat tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan mereka untuk kuliah bersungguh-sungguh. Saya juga ingin meminta maaf kepada teman-teman semua karena tidak bisa berkontribusi dalam presentasi sebelumnya. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja presentasi saya sendiri. Mengelola distribusi di pasar internasional adalah sama seperti pada pasar domestik, yaitu menyediakan produk sesuai dengan item produk yang dibutuhkan oleh para pembeli dalam jumlah dan pada waktu dan keadaan yang dibutuhkan dengan biaya yang seefisien mungkin. Sasaran ini dapat dicapai melalui pemanfaatan saluran distribusi dan kegiatan pengelolaan distribusi fisik atau logistik produk-produk perusahaan. Strategi distribusi internasional ada 3. Strategi distribusi internasional yaitu pengiriman bahan mentah, produk setengah jadi atau produk jadi di antara negara-negara produsen, dan konsumsi strategi digunakan terutama oleh perusahaan-perusahaan tipe internasional yang hanya melalui ekspor. Dan yang kedua, strategi distribusi luar negeri, yaitu panjang margin, efisiensi dan efektivitas saluran distribusi dan proses yang dimainkan oleh perusahaan berada dari negara dengan negara lain. Strategi ini terutama digunakan oleh perusahaan tipe multinasional. Dan yang ketiga, strategi distribusi global, yaitu integrasi dari sumber-sumber strategi distribusi global. Ketiga, strategi distribusi global, yaitu integrasi dari sumber-sumber pengadaan, persediaan, dan keputusan-keputusan saluran lokal ke dalam sebuah sistem distribusi global yang terkendali. Strategi ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan global. Ada faktor yang memengaruhi desain saluran distribusi, ada 4, yaitu karakter produk, karakter pelanggan, karakter perdagangan perantara, karakter lingkungan. Logistik untuk pemasaran internasional. Tepsra dan Sarati 2004-32 mengatakan bahwa logistik mencakup penentuan jumlah dan lokasi fasilitas untuk digunakan dan material atau produk yang harus disimpan atau diangkut dari para pemasok kepada para pelanggan di seluruh pasar perusahaan. Keputusan-keputusan mengenai logistik internasional mempengaruhi jumlah dan lokal produksi, fasilitas persediaan, jadwal produksi, manajemen kesediaan, dan bahkan tingkat keterlibatan perusahaan dalam pasar-pasar luar negeri. Logistik dalam pasar asing. Di setiap host country di mana perusahaan memiliki anak perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi fisiknya. Pendekatannya berbeda, tergantung pada ukurannya, cara memasaknya, tingkat urbanisasi, topografi, transportasi, serta fasilitas penyimpanan. Logistik di multi-pasar. Pasar dunia dibentuk oleh pasar-pasar nasional, maka manajemen logistik harus disesuaikan dengan mengatasi hambatan-hambatan alam seperti telah dibahas sebelumnya maupun yang diciptakan oleh pemerintah host country.
Tepstra dan Sarati 2004-433 mengemukakan beberapa hambatan pemerintah host country. 1. Hambatan-hambatan tarif. Kedua, kuota impor dan lisensi. Ketiga, undang-undang mengenai kandungan lokal. Keempat, mata uang serta moneter dan pengawasan nilai tukar. Kelima, pembeda sistem dengan tarif pajak. Keenam, pembeda kebijakan transportasi. Dan ketujuh, pembeda undang-undang mengenai produk-produk makanan, obat-obatan, pelabelan, dan keamanan. Moda transportasi. Menurut Kota B dan Helsen 2004 485-6, ada 3 faktor yang paling penting dalam menentukan sebuah moda transportasi. 1. Value to volume ratio, yaitu seberapa banyak nilai yang ditambahkan pada material-material yang digunakan dalam produk. 2. Tingkat dapat musnah sebuah produk, yaitu menurunkan kualitas dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, biaya transportasi yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan kedua faktor tersebut. Moda transportasi yang paling umum dalam logistik internasional dan juga domestik yaitu transportasi melalui laut, melalui udara, dan darat. Pilihan mode transportasi tersebut dapat dikombinasikan menjadi intermodal transportation. Zona-zona perdagangan bebas. Kota B dan Helsen 2004-493 mendefinisikan sebuah zona perdagangan bebas Free Trade Zone (VTZ), sebuah wilayah yang terletak dalam sebuah negara maupun dianggap berada di luar wilayah kepabeanan negara tersebut. Beberapa manfaat dari pengguna sebuah zona perdagangan bebas dilakukan oleh Kota B dan Helsen 2004-494. Yang 1. Penundaan dan penghapusan biaya cukai. Kedua, tarif yang lebih rendah. Ketiga, timbulnya tarif yang lebih rendah. 4. Hedging nilai tukar. 5. Kuota impor tidak berlaku. 6. Manfaat negara asal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.